Jumpa lagi bersama saya Eka Fitriani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir. Perkenalkan, di samping saya bersama dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni merupakan guru mata pelajaran IPA pada SMP Negeri 1 Ratawalai. Selamat pagi Bu Yuni, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Baiklah Bu Yuni ya. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Yuni ya. Adapun tujuan kita melakukan percakapan ini agar Ibu Yuni dapat mempersiapkan pembelajaran lebih awal lagi sebelum kita melakukan supervisi akademik. Begitu Bu Yuni ya. Tujuannya Bu Yuni di sini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses berjalannya kelas nanti setelah Ibu melakukan pasca supervisi akademik di sekolah. Adapun tujuan kita melakukan pra-observasi ini adalah Bu Yuni ya, untuk persiapan awal pembelajaran agar Ibu nanti ke depannya menjadi siap dan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswanya. Begitu ya Bu Yuni. Nah, di sini Bu Yuni ada yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran Ibu Yuni? Ya, tujuan pembelajaran berdasarkan rencana yang saya tuliskan itu ada dua. Ya. Yang pertama melalui kegiatan diskusi kelompok, jadi peserta didik itu dapat memahami perbedaan baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Terus yang kedua, peserta didik juga mampu dan menggunakan model sel tumbuhan dan hewan tersebut, baik itu bisa berupa gambar maupun dari contohnya di PowerPoint yang akan saya sampaikan. Ya, baik. Di sini nanti Ibu Yuni akan melaksanakan tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kalau boleh saya tahu Bu Yuni ya, mungkin area perkembangan yang akan Ibu Yuni lakukan, misalnya apa area perkembangan? Kalau area perkembangan itu saya punya dua, yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Kalau yang pengetahuan itu di mana peserta didik itu mampu meningkatkan kemampuan siswanya dalam membedakan baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Terus meningkatkan kemampuan peserta didik juga untuk membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Terus kalau keterampilannya siswa itu mampu menulis ataupun memberi kesimpulan daripada sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Ya Bu Yuni, itu berarti itu area yang akan tadi berarti pada praktik juga ada praktiknya Bu Yuni. Ya. Nah, jadi sekarang yang ingin saya tanya lagi kepada Bu Yuni, mungkin rancangan pembelajaran yang akan Ibu Yuni lakukan. Menggunakan model apa untuk pembelajarannya? Kalau metodenya mungkin saya menggunakan metode pembelajaran scientific inquiry bimbing, di mana siswa itu masih diberi bimbingan dalam melakukan tugas yang diberikan nanti, supaya siswa itu lebih paham lagi dalam mengerjakan tugas itu. Di sini juga tugasnya saya menggunakan LKPD Bu. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas itu dengan arahan dari LKPD yang saya berikan kepada peserta didik. Oh, itu rencana. Nah, sekarang Yuni yang ingin saya tanyakan itu bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu Yuni laksanakan di kelas nanti? Strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi terkait dengan SE. Oh ya, seperti itu. Jadi nanti Bu Yuni akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegral ke KSE. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu mungkin metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya? Metodenya itu saya akan menggunakan tugas diskusi kelompok Bu. Jadi dari diskusi kelompok, siswa tersebut saya bikin per kelompok, mungkin satu kelas itu dibuat 5 kelompok, di mana tugasnya itu lebih terarah lagi, diskusinya juga bisa berjalan dengan lancar, mungkin seperti itu. Jadi Ibu akan menggunakan metode saintifik Dan inquiry dan melanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya, punya seperti itu. Ya. Sekarang saya ingin tanyakan kepada Bu Yuni, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat nanti? Media pembelajarannya yang pertama itu masih menggunakan buku paket yang sudah disediakan di sekolah. Selanjutnya menggunakan PowerPoint untuk lebih jelas lagi mungkin materinya. Terus dengan menggunakan PowerPoint, menggunakan laptop, dan latihannya menggunakan LKPD. Oh ya, bagus sekali ya Bu Yuni ya. Berarti nanti pada saat itu Ibu akan menayangkan PPT dan membimbing siswa dalam berdiskusi ya, kira seperti itu. Nah Bu Yuni, kira-kira kapan waktu yang tepat atau waktu yang Ibu akan melaksanakan supervisi ini? Pelaksanaan supervisi itu saya akan lakukan pada tanggal 30 Juli 2024 jam ke-6 dan 7 pada kelas 83. Ya, oh ya, benar sekali Bu Yuni. Jadi Ibu Yuni akan melaksanakan kegiatan ini di hari Selasa pada tanggal 30 Juli di kelas 83 pada jam pembelajaran jam 6 dan ke-7. Baiklah Bu Yuni ya, sebelum kita tutup percakapan kita pada hari ini, kira-kira
apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan percakapan ini? Ya, dari percakapan ini saya dapat menggambarkan Bu, kedepannya itu media apa ataupun metode apa yang harus saya pakai dan gunakan kepada peserta didik saya tersebut. Baik, Bu Yuni mungkin seperti itu. Baiklah Bu Yuni, mungkin sampai di sini saja percakapan kita, dan kita akan berjumpa lagi di tahap supervisi kelas, dan juga kita akan melaksanakan lagi pra observasi setelah kita melaksanakan diskusi dan evaluasi tadi ya. Setelah melakukan tadi apa? Baiklah Bu Yuni ya, mungkin hanya itu saja pertemuan kita hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuni.